Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neswari Safitri dari kelas 10 IPS 2 nomor absen 25. Saya akan menjelaskan PPT tentang tradisi sejarah masyarakat Indonesia yang belum mengenal tulisan. Masyarakat yang belum mengenal tulisan sudah memiliki kesadaran tentang sejarah atau kehidupan masa lalu. Mereka mencoba memahami masa lalu yang disesuaikan dengan alam pikiran yang mereka miliki atau disebut dengan jiwa zaman. Alam pikiran masyarakat yang belum mengenal tulisan berbeda dengan masyarakat yang sudah mengenal tulisan. Pada masyarakat yang telah mengenal tulisan, cara merekam masa lalu dapat dituangkan ke dalam bentuk tulisan. Sedangkan masyarakat yang belum mengenal tulisan direkam dalam ingatannya. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa pada masyarakat yang belum mengenal tulisan tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis. Jika menjelaskan asal-usul suatu tempat yang dapat dijadikan bukti hanya benda atau artefak. Penjelasan terhadap asal-usul tempat itu lebih banyak berupa cerita lisan. Cerita tersebut akan terus-menerus diceritakan dari mulut ke mulut dan dari generasi ke generasi sehingga menjadi tradisi lisan atau oral tradisional. Masyarakat yang belum mengenal tulisan sangat menghormati alam. Alam merupakan realitas kehidupan dan dirinya merupakan bagian dari alam. Alam memiliki kekuatan yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Berupa yang terjadi pada manusia tidak lepas dari kekuatan-kekuatan yang terjadi pada alam. Kejadian-kejadian yang menimpa manusia sangat ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar dari manusia. Dengan demikian, masyarakat yang belum mengenal tulisan melihat asal-usul kejadian itu bersifat magis religius. Peran manusia dalam cerita sejarah tidak memiliki faktor penentu, tetapi sebagai objek dari cerita itu. Cara masyarakat yang belum mengenal tulisan mewariskan masa lalunya. Pada masyarakat yang belum mengenal tulisan, pewaris masa lalu dilakukan secara lisan. Tujuannya agar generasi penerus mengetahui kejadian-kejadian penting di masa lalu yang telah dialami oleh leluhurnya. Pewaris tradisi lisan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu keluarga dan masyarakat. A. Keluarga. Keluarga merupakan kelompok masyarakat yang terkecil di dalam keluarga. Orang tua berperan untuk mendidik anaknya. Anak mulai dikenalkan dengan kebudayaan berlaku di lingkungannya. Kebudayaan yang diwariskan bersifat material dan imaterial. Namun biasanya yang diwariskan dalam keluarga adalah budaya imaterial yang berupa pengetahuan, kepercayaan norma, bahasa, dan dongeng. B. Masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, identitas, dan saling berinteraksi. Proses pewarisan masa lalu dalam sebuah masyarakat yang dilakukan melalui sosialisme. Proses ini dilakukan secara turun-temurun oleh leluhur kelompok. Masyarakat ini tradisi lisan yang diwariskan dianggap sebagai suatu kebenaran sejarah yang bersifat mutlak dari anggota kelompok itu. Berikut cara-cara pewarisan masyarakat yang belum mengenal tulisan kepada generasi penerusnya. A. Pelatihan dan peniruan. Pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki diwariskan lewat pelatihan dan peniruan, apakah itu dengan perkataan ataupun perbuatan. Misalnya, kepandaian membuat alat-alat dari batu maupun dari besi. Mereka mewariskan kepandaian tersebut kepada generasi berikut lewat peniruan pembuatan alat-alat tersebut, termasuk juga pengetahuan dan kepandaian berburu.
memasak, makan, berternak, bersawah, dan sebagainya. B. Penuturan. Masyarakat yang belum mengenal tulisan mewariskan masa lalunya dengan cara menuturkan acara lisan, artinya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat diwariskan dengan cara dituturkan kepada generasi penerusnya. C. Hasil karya. Masyarakat yang belum mengenal tulisan mewariskan masa lalu dengan generasi berikut dengan hasil karya atau budaya. Walaupun masyarakat mengenal tulisan, namun telah memiliki akal. Dengan akalnya masyarakat menghasilkan budaya. Dengan budaya inilah masyarakat yang belum mengenal tulisan mewariskan masa lalunya kepada generasi berikutnya. 2. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia pada masa sebelum mengenal tulisan. Tradisi dapat diartikan sebagai alat kebiasaan, sistem nilai, kepercayaan, atau tata krama dalam pergaulan dan diwariskan nenek moyang pada kita. Dengan demikian dapat juga katakan bahwa tradisi merupakan nilai itu sendiri, sejauh nilai itu kita pahami sebagai sesuatu yang baik dan bermanfaat. Kondisi seperti itu mendorong manusia untuk mengembangkan cita-cita, pengetahuan, dan keyakinan meskipun masih pada tahap permulaan. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa tradisi sejarah nenek moyang bangsa Indonesia telah berkembang bahkan menjadi tenggorok perjalanan sejarah sehingga sekarang. Bentuk-bentuk tradisi tersebut berupa sistem kepercayaan, sistem kesenian, sistem kemasyarakatan, serta sistem pengetahuan dan teknologi. Sistem kepercayaan dalam menyebut suatu agama yang dianut oleh sebuah suku bangsa biasanya digunakan istilah kepercayaan asli dalam kehidupan keagamaan di Indonesia. Kepercayaan asli merupakan bentuk kerohanian yang khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kepercayaan asli sering disebut agama asli atau religi. Pada setiap suku bangsa, kepercayaan asli itu berkembang bebas dan berdiri sendiri. Kepercayaan manusia tidak terbatas pada dirinya saja, akan tetapi pada benda-benda dan tumbuh-tumbuhan yang berada di sekitar. Berdasarkan keyakinan itu, manusia meyakinkan bahwa makhluk halus atau roh itu memiliki wujud nyata, sifat yang mendua. Itu sifat yang membawa kebaikan dan sifat yang mendatangkan keburukan atau kejahatan. Sistem kesenian. Masyarakat Indonesia sebelum mengenal tulisan telah mengenal sistem kesenian. Hasrat untuk mengekspresikan nilai atau keindahan muncul ketika manusia mulai hidup menetap. Sementara dalam gua-gua ekspresi kendaraan itu dituangkan dalam bentuk seni lukis dan media dinding-dinding gua itu permukaan batu. Di Leang Pate, Sulawesi Selatan ditemukan lukisan di dinding gua. Bentuk lukisannya berbentuk
cap tangan dengan latar belakang cat merah dan ekor babi rusa yang sedang melompat dengan panah menancap di jantungnya. Kebanyakan bentuk lukisan di gua-gua di Sulawesi Selatan ini berupa cap-cap tangan, bak, dan jari tangan maupun tidak. Di Sulawesi Tengah, bentuk lukisan yang ditemukan beraneka ragam. Misalnya, anjing, buaya, matahari, dan perahu layang. Warna lukisan didominasi warna coklat. Kemasyarakatan. Pada masa bercocok tanam, tingkat awal di Indonesia telah dikenal sistem kemasyarakatan. Manusia praaksara yang hidup pada zaman itu telah menyadari bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri. Mereka memerlukan bantuan orang lain untuk membuka lahan pertanian. Dalam membuka lahan pertanian dilakukan beberapa tahapan, antara lain menebang pohon, membakar semak-semak, dan mencangkul tanah. Mereka kemudian sering membagi tugas dalam mengerjakan pekerjaan itu. Sejak saat itulah sistem gotong royong mulai berkembang di Indonesia. Nenek moyang kita telah hidup bermasyarakat dengan sistem gotong royong. Dalam bentuk-bentuk prinsip mereka adalah hidup bersama dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, negara sesuatu diputuskan bersama. D. Sistem pengetahuan dan teknologi. Sistem pengenalan tulisan. Masyarakat Indonesia telah mengenal tulisan, pengetahuan, dan teknologi. Masyarakat Indonesia telah memanfaatkan angin musim sebagai tenaga pergerakan dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan. Mereka juga telah mengenal ilmu astronomi atau ilmu perbintangan sebagai petunjuk arah dalam pelayaran pada masa hari itu, sebagai petunjuk waktu dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, mereka telah dapat mengetahui secara teratur waktu bercocok tanam, panen, atau saat yang tepat untuk berlayar atau menangkap ikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.